Oh, ini terakhir, Ustaz saya mau bertanya. Begini, beberapa hari lalu saat saya sholat zuhur berjamaah di masjid terdapat 2 saf. Saya berada di saf kedua yang belum penuh. Kemudian datang seorang bapak mengisi saf di sebelah saya yang subhanallah mohon maaf dengan bau badan yang kurang sedap. Antum merasakan rupanya. Seketika saat saya sedang membaca bacaan sholat, saya mengucap 3 kali astagfirullah, astagfirullah. Bahkan pada rakaat berikutnya saya sampai tidak khusyuk membaca bacaan sholat. Pertanyaan saya, apa hukumnya saya mengucap astagfirullah pada dalam sholat? Antum astagfirullah itu karena menilai orang atau karena antum menilai diri sendiri? Kalau antum menilai orang dengan kalimat astagfirullah, antum berdosa di situ. Karena jangan samakan antara orang dengan antum. Mungkin itu ujian dari Allah untuk memberikan pahala pada antum. Baik, di situ kan antum ada kalimat kesabaran. Ya, ada doa bagi kebaikan bagi orang itu. Dan antum bisa melihat keadaannya. Jangan cuma mencela keadaannya. Coba berikan solusi. Dia kurang sedap baunya itu kenapa? Mungkin pakaiannya kurang bagus. Pulang ke rumah, belikan pakaian. Belikan pakaian. Masya Allah, kenapa dihadirkan samping antum, bukan samping yang lain? Mudah bagi Allah mendatangkan bapak itu lebih awal di samping yang lain. Cuman yang diberikan antum, Masya Allah. Kalau saya dapatkan, Alhamdulillah, dapat bagiannya. Ada peluang pahala di situ. Ya, kalau tidak ada peluang untuk balik karena rumahnya jauh, berikan uang antum. Ya, Masya Allah, saya dapat rezeki ini. Mudah-mudahan dari sini kita bisa berbagi. Pak, tolong ya Pak ya, gunakan sebaik-baiknya. Kalau untuk pakaian silahkan, untuk makanan silahkan, untuk yang lain silahkan. Kalimat-kalimat yang baik. Katakan yang baik. Kalau nggak bisa, katakan yang baik atau diam. Diam. Quran surah kedua ayat 263. Paling kiri di pertengahan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan permohonan maaf dengan istighfar pada diri kita untuk memohonkan ampunan karena saya belum bisa memberi yang baik, itu lebih baik daripada beri tapi dengan kalimat yang kurang menyenangkan. Ya, Pak, ini Pak, ada rezeki sedikit Pak supaya bisa berbagi dan sebagainya, ya. Silahkan bisa digunakan. Bisa Bapak beli pakaian. Aduh, terima kasih deh, adek kau baik sekali. Bukan begitu, Bapak kan bau. Ya tidak. Bukan, itu kalimat gak menyenangkan. Kalimat gak menyenangkan. Itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Nah, jadi yang pertama, berikan solusi. Kedua, kalau Anda beristighfar boleh. Dalilnya tadi, Al-Baqarah 163. Wa maghfiratun. Tapi istighfar Anda bukan untuk mencela orang tadi. Istighfar Anda adalah untuk bisa menghadirkan ketawaduan dalam diri Anda. Permohonan ampun kepada Allah ketika tidak bisa merespon dengan kebaikan. Astagfirullah, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah yang telah diberikan peluang pahala seperti ini. Tapi saya belum bisa hanya sekedar mendoakan baginya. Ampuni saya ya Allah, dia begini masih mau sholat. Banyak orang yang lebih baik daripada dia keadaan dunianya, belum mau sholat. Ampuni saya ya Allah yang sering menilai orang berdasarkan kadar yang zahir yang tampak dalam pengetahuan saya. Kalau Anda istighfarnya ke situ, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian, apakah yang seharusnya saya lakukan jika menghadapi peristiwa yang pernah saya alami tersebut? Tadi sudah saya terangkan. Begitu sholat, Anda kemudian ajak dia bersalaman dengan baik. Ya, bersalaman juga yang normal-normal saja. Tidak usah seperti itu, biasa saja. Salaman, sampaikan, ada rezeki Anda berikan, dan Anda doakan supaya mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Timur Tengah itu suka ada yang bawa minyak wangi, Pak. Jadi misalnya suka diedarkan ya, kemudian digunakan dan sebagainya. Di salah satunya ada bagian dari sunnah tampil dalam keadaan mewangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya menyampaikan beberapa pengumuman karena waktu juga yang kiranya mesti kita lihat. Yang pertama, insya Allah sebagian dari pertanyaan ini kita akan jawab dalam sesi yang lain. Insya Allah mudah-mudahan bisa dikumpulkan teman-teman Akhir TV, dibantu kalau bisa ditulis ulang supaya jadi kesatuan yang utuh. Kedua, saya ingin mengundang kepada Anda semua tanpa kecuali, Alhamdulillah insya Allah kita akan hadirkan kembali hari Al-Quran yang kemarin sempat Allah berikan jeda yang cukup agak panjang supaya dengan jeda itu ada kemuliaan lebih kita bisa dapatkan. Alhamdulillah dengan jeda itu akan lebih banyak bergabung tokoh-tokoh dunia, duta besar yang insya Allah terkonfirmasi kita akan coba terhubung, ada 13 yang kemudian akan bergabung. Kemudian ada ulama-ulama besar juga akan datang, ya syekh-syekh besar termasuk syekh juga yang menginisiasi kampus ulama internasional, yang nanti saya akan buka pendaftaran kedua, ya, yang mengundang Anda kalau sesuai kualifikasi untuk bisa melanjutkan. Waktunya insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 28 Januari. Ya, semula kita akan coba alihkan ke stadion, karena pada saat itu masjid di Istiqlal itu digunakan tempatnya. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman juga membantu dengan doa. Alhamdulillah kami terkonfirmasi ya sampai tadi malam di Lampung Masjid Istiqlal bisa digunakan. Jadi kita akan kembalikan ke Istiqlal insyaallah 28 Januari dan waktunya alhamdulillah Allah berikan ke lapangan bukan pagi tapi ba'da maghrib sehingga nanti untuk parkirannya itu bisa lebih lenggang. Kemudian yang kedua tidak juga berbenturan dengan Car Free Day dan sebagainya. Jadi insyaallah waktunya ba'da maghrib seperti kajian-kajian malam kami di Al Ihsan.
diteruskan ba'da Isya, itu akan istimewa karena yang hadir penghafal Qurannya pun akan bertambah. Dari pelosok-pelosok akan kami undang. Bahkan insya Allah kalau ada waktu saya ingin jemput juga. Saya dapat kabar ada yang dari Aceh, tunanetra, usia 56 tahun atau 58 tahun, sudah hafal 30 juz juga. Ya, dari sejak 2006 kalau saya tidak keliru melihat informasinya. Nanti kita akan coba datangkan juga, kita undang, kita fasilitasi. Mudah-mudahan kita berkumpul sebagai ahli Quran. Yang kedua, alhamdulillah, saya nanti punya waktu senggang, saya akan tulis buku. Buku itu akan digabungkan dengan simulasi Mushaf At-Taisir. Jadi kalau yang At-Taisir, yang sudah tidak ada di sini karena ada yang mengambil. Baik ya. Ini bentuknya mushaf yang 10 juz dengan cara murajaahnya. Nah sekarang saya membuat yang baru. Mushaf itu simulasi, saya sebut simulasi per juznya. Di 1-2 juz saya akan gabungkan dengan buku petunjuk menghafalnya. Di Anda nanti tidak kebingungan untuk bertanya lagi. Saya gabungkan jadi satu di situ. Doakan mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa saya tuliskan, saya selesaikan. Nanti bisa dicetak. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan gelar sinergi dengan teman-teman. Bisa mencetak, mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Nanti saya lihat kalau ada peluang-peluang rezeki yang lebih. Kita cetak sampai 100.000 eksemplar. Kita bagikan nanti. Mudah-mudahan dengan dibagikan itu kita punya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin berubah, bangsa kita ingin lebih baik. Mudah-mudahan tahun ini kita cetak 100.000 penghafal Quran baru yang bisa diturunkan pada yang lain. Di sana juga kita akan berikrar insya Allah menginspirasi dunia dari Masjid Istiqlal, dari bangsa terbesar muslimnya di dunia, menyampaikan pesan kepada dunia bahwa insya Allah bangsa ini akan lebih baik, bangsa ini akan semakin maju, yang ditandai dengan orang-orang Islamnya kembali kepada Al-Quran insya Allah. Baik, teman-teman itu satu. Yang kedua, bagi Anda yang punya anak laki-laki yang telah selesai dari masa SMA atau senilai dengannya, sederajat dengannya, baik di pesantren, aliyah dan sejenisnya, Anda boleh daftarkan nanti via Quantum Akhir Institute atau Akhir TV untuk mengikuti peluang beasiswa yang nanti kami akan buka pendaftarannya. Alhamdulillah dari Turki kami diberikan 20 jatah baru untuk yang gelombang selanjutnya. Saya akan buka penyeleksian berikutnya. Kalau sudah didapatkan, itu kelasnya spesial. Karena kelas ini adalah kelas kampus ulama yang didirikan oleh para ulama dengan tujuan mencetak calon ulama dengan level internasional. Itu menggabungkan sekitar 9 kurikulum di kampus dunia. Di kampus Al-Azhar, Az-Zaituna, Kuliah Dakwah Islamiyah, yang di Yaman, yang di Sudan, yang di beberapa tempat di Arab, digabungkan jadi satu, jadi mata kuliah untuk mencetak calon ulama. Dan sistemnya ketat, kalau gagal setahun langsung dipulangkan. Ya, jadi kami akan berikan pelatihan dulu, pembekalan, dan nanti tokohnya akan datang pada 28 Januari. Ya, mudah-mudahan insya Allah, kalau bukan Anda, mungkin anak Anda yang akan jadi ulama. Ya, kalau bukan Anda penghafal Quran, mungkin anak Anda yang jadi penghafal Quran. Ya, karena itu, dan terakhir, tanggal 28 Januari kami akan launching kelas solusi Al-Quran. Di kelas itu nanti kami akan sampaikan tempat-tempatnya. Silakan nanti Anda bisa bergabung dan itu tidak ada komersialisasi di situ. Semuanya gratis dan semuanya dengan tujuan dua. Satu, meningkatkan kesolehan di hadapan Allah. Yang kedua, kita punya cita-cita membangun bangsa kita lebih baik. Insya Allah kalau umat Islamnya itu baik, bangsa kita akan terbantu. Karena yang paling mayoritas itu umat Islam. Quran itu nggak mengajarkan macam-macam. Saya tidak pernah mengajarkan pada Anda untuk merubah apapun di bangsa kita. Bangsa kita sudah final, sudah bagus, konsepnya sudah baik. Ya tinggal kita isi dengan kebaikan. Bangsa ini butuh orang baik, bukan hanya butuh para pakar. Ya maaf, ilmuwan sudah banyak, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak. Yang kurang itu yang baik-baiknya. Ahli hukum yang soleh, ahli sosial yang soleh, pakar yang soleh, yang baik-baik. Kalau semuanya baik, bangsa kita maju dan terdepan kita dalam urusan. Ya terdepan insya Allah kita. Maka nanti dengan belajar Quran, mata kita jadi baik, tangan kita baik, kaki kita baik. Kalau semua baik, polisi ringan tugasnya, tentara ringan tugasnya, ya pemerintahan ringan tugasnya. Dan insya Allah tampil dalam kebaikan. Menuju Indonesia lebih mulia dan maju dalam tuntunan dunia insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, itu barangkali yang saya sampaikan. Jika ada kurangnya itu kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat lain yang kiranya lebih baik, menuntun Anda pada kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.